Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai belajar ya, mari kita berdoa. Untuk doa, Ibu Infak, doa Ali untuk memimpin doa. Silakan. Mari. Sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Berikutnya Ibu akan absen ya. Akbar Resti Ramadan. Asih Suara Kurniati. Dari Lakiran ini. Diagina Putri. Elsa. Justina Zahri. Raisa. Lala. Laura Stella. Muhammad Afrizal. Muhammad Nur Adriansa. Maria Apriana. Marlina. Muhammad Asman. Nazira. Ali. Tina Hasa. Raja Nur Hamzah. Raja Dwi. Selina. Fikri Irmawan. Fikri Hariansa. Nazina. Untuk hari ini hadir semua. Berikut materi ya yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di Indonesia. Ya, Fikri, kenapa gini? Ya, Fikri, yang lainnya juga ya semangat ya, Dwi. Ngantuk Dwi. Ya, biar lebih semangat. Ibu punya yel-yel. Yel-yel lagi gitu. Kalau kemarin beda ya sama yang kemarin. Nah, sekarang ibu punya yel-yel yang baru. Kalau ibu bilang sejarah, jawabnya jas merah. Ya, lebih simpel. Jas merah. Bisa? Bisa. Harus semangat. Kita coba. Sejarah? Sejarah? Terima kasih. Berikan aplaus dulu. Nah, jadi belajar sejarah harus semangat ya. Baik, jadi materi kita hari ini yaitu tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha ya di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya ya tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat? Ada yang masih ingat tentang apa kemarin pertemuan sebelumnya? Ayo, kita sudah belajar tentang apa kemarin? Tentang teori. Nah, teori masuknya teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Nusantara. Nah, sekarang Ibu mau nanya ya sama ya Muhammad Nur Adriansa. Coba nak sebutkan ya teori-teori apa saja? Teori Waisak, teori Brahmana, teori Satria, teori Yuk, mungkin ada yang baru 3, 4.
Ulangi. Teori Brahmana, Vaisya, Ksatria, Sudra, Sudra. Ya, teori arus balik. Ada 5 teori yang sudah kita pelajari ya. Nah, sekarang siapa yang mampu menjelaskan dari kelima teori yang sudah kita pelajari kemarin? Ayo, ada yang bisa? Ada yang bisa nggak? Asik? Bisa? Mungkin dari 5 teori yang mana nih yang bisa kamu jelaskan? Itu namanya teori ksatria dapat berbahasa sanskerta yang juga bentuk bahasa dalam kitab menuju, dan tujuannya mendirikan perkumpulan atau komunitasnya sendiri hingga berkembang menjadi sebuah Berikan aplaus dulu untuk Asik ya. Jadi penjelasannya ya, teori-teori tadi. Kalau teori Sudra ya menjelaskan bahwa agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para Buddha ya, para Buddha atau pembantu. Kemudian teori yang kedua, teori Waisa. Teori Waisa itu menjelaskan tentang bahwa masuknya agama Hindu Buddha yang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang ya dari India. Yang ketiga ada teori Ksatria yang menjelaskan bahwa agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh prajurit ya atau raja-raja dari India. Nah, selanjutnya yang keempat tentang teori Brahmana yang menjelaskan bahwa agama Hindu Buddha yang masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana atau pendeta. Nah, terakhir teori arus balik, yaitu teori yang menjelaskan tentang ya masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang Indonesia itu sendiri. Jadi ada perannya orang Indonesia ya yang belajar ke India kan. Belajar apa? Belajar agama ya. Ke Sriwijaya dia belajar, kemudian kembali lagi ke Indonesia lalu menyebarkan agama. Teori arus balik. Jadi lebih kepada peran orang Indonesia sendiri. Bisa dipahami ya? Bisa. Yaitu materi minggu lalu yang sudah kita pelajari. Selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang ya, kerajaan Hindu Buddha tertua di Indonesia. Nah, sekarang coba kamu amati, ya, amati. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu ya, sebelum mengamati gambar, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan juga tujuan dari materi kita hari ini. Adapun kompetensi dasarnya adalah pengetahuan menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Nah, untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan ya, tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu Buddha yang masih berkelanjutan, yang masih berlangsung ya pada masa ini. Nah, adapun tujuan pembelajarannya apa? Yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran ya dengan menggunakan model pembelajaran yaitu PBL atau Problem Based Learning, diharapkan peserta didik dapat menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, serta
menyajikannya dalam bentuk tulisan ya atau bentuk lainnya dengan tepat. Jadi kita masih menggunakan model pembelajaran PDL ya, nanti akan ada diskusi. Nah sebelumnya silakan kalian amati gambar. Siapa yang tahu gambar apa ini? Candi ya, Nasira ya. Candi. Candi apa? Yang mana Borobudur? Sebelahnya kiri ibu atau kanan ibu? Ya sebelah kiri maksudnya. Ini candi Borobudur. Yang di sebelahnya candi apa nak? Ibu minta si Maria. Pak. Sebelah kanan candi apa namanya? Ya candi Prambanan ya. Ini ada dua gambar yaitu gambar candi Borobudur dan candi Prambanan. Nah ini ya, candi ini merupakan hasil kebudayaan ya atau tempat ibadahnya orang Hindu dan Buddha. Nah, kalau di sini anak ya, kalau di Indonesia selain tempat ibadah juga candi ini fungsinya tempat wisata. Dikunjungi oleh wisatawan, tempat berrekreasi gitu ya. Nah, jadi Candi Borobudur ya ini merupakan hasil budaya atau peninggalan dari agama Buddha. Nah, sedangkan Prambanan yang merupakan hasil peninggalan budaya agama Hindu. Nah, jadi ada dua ya. Kalau dilihat dari bentuk sama atau berbeda? Berbeda. Kita coba. Siapa mau jawab? Ya, coba si Lala. Ya, Lala. Atau beda guna kalau dilihat dari bentuknya gitu ya. Ayo. Yang mana? Ya, Prambanan dulu. Prambanan. Lebih lebar. Kalau yang Prambanan mengerucut itu menurut Lala ya, ada yang lain. Masing-masing mungkin punya ini ya, pandangan yang berbeda-beda ya. Coba satu lagi kita. Siapa yang mau menyampaikan apa perbedaannya? Ada? Tidak ada? Nah ya, jadi kalau dilihat bangunannya berbeda ya, bentuknya maksud ibu. Nah bentuknya kita lihat kalau Candi Borobudur ini lebih ya sama dengan kebudayaan khas megalitikum yang disebut dengan punden berundak-undak. Sudah kita pelajari kemarin ya, punden berundak-undak. Ini masih makin ke atas, makin ya mengkerucut dan bertingkat-tingkat dalam Candi Borobudur. Nah, dari hasil gambar ini ya kan, setelah kalian mengamati dan bisa membedakan oh ini adalah hasil kebudayaan ya atau tempat ibadahnya agama Buddha, Prambanan dalam agama Hindu. Nah untuk lebih jelasnya ya silakan kalian ya bentuk lagi kelompok yang sudah ibu tentukan
Baik sudah ya, jadi untuk kelompok ini masih sama seperti kemarin ya, dan dibagikan kelompok 1 itu anggotanya ada Yadina, kemudian Elsa, Akbar, ya, Raja Hafriza, Putri Natasha, dan mana awalnya? Nah, siapa yang belum terpanggil namanya? Sudah. Putri Natasha 5 orang ya? Iya. Nah, kemudian kelompok 2 Muhammad Nur Adriansa, Lala Muhammad Afriza, ya. Kemudian Maria Alfiana, ada Selina dan Fikri Irmawan. Nah, berikutnya kelompok 3. Ya, silakan yang mau ke kamar mandi tadi silakan. Oke. Silakan. Dan dilanjutkan ke kelompok 3. Itu ada Ramina, Rizky Nazari, Raja Dwi, ya, Bidadari Anggun Andini, dan Fikri Ferdiansa. Kelompok terakhir Nur Alim, kemudian ada Nasira, Kaisa, Kasih, Laura, Stella, dan Marita. Nah, ini akan diberikan ke KPI-nya yang kelompok 2 mana? 4. Nah, ini kelompok 3. Ini kelompok sudah. Oke, baik, sudah dapat data PD-nya ya masing-masing. Nah, dari itu pembahasan dari masing-masing kelompok itu berbeda-beda materinya, dibagi dalam beberapa sub materi. Sampaikan di sini bahwa kelompok 1 nanti menjelaskan tentang kerajaan Kutai, ya, kerajaan Kutai nah ya. Kemudian kelompok 2 membahas tentang kerajaan Tarumanegara. Kelompok 3 membahas tentang kerajaan Sriwijaya, dan kelompok 4 yang membahas tentang kerajaan Mataram kuno. Ya. Berikut apa yang kalian bahas itu mulai dari bagaimana letak, ya kan, di mana letak geografis kerajaan, kemudian bagaimana kehidupan politik, sosial, ya, kebudayaan kerajaan, dan ya faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan. Nah, itu yang harus kalian bahas dalam diskusi kelompok hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Tidak. Ya, silakan berdiskusi. Ibu berikan waktu untuk diskusi 20 menit ya, sekaligus menyiapkan laporan diskusinya. 20 menit dari sekarang. Silakan. Ya, jadi untuk apa diskusinya boleh pakai sumber, ya kan? Tidak dari beberapa apa ya, satu sumber, boleh dari beberapa sumber dari internet juga boleh ya, silakan. Diskusikan. Ini ada
Kelompok 1 dijelaskan kemudian sampai ke untuk kalau tidak itu sebenarnya sampai kelompok 3 bahas tentang pelajaran budaya ya.
Semangat ya. Semangat dari kemarin. Jangan ini konsentrasi. Bahasannya tepat disimak.
Masuk. Oh, Yuk, ada kendala untuk Ahmad ketiga. Aman ya. Kita langsung bersedia. Sekarang kerjasamanya tolong ya. Mereka
Selesai nak? Sudah sedikit lagi. Kelompok 201 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah. Oke, baik. Tinggal kelompok 2 ya. Maka semangat kelompok 2. Kasih waktu 5 menit. Menyiapkan ya, silakan dirapikan laporannya sebelum nanti presentasi.
Baik, bagaimana? Kelompok 2 selesai? Oke, baik. Berarti sudah selesai semua ya. Nah, kalau sudah, silakan dipresentasikan di depan ya. Mulai dari kelompok mana dulu yang mau maju? Utamakan dulu kelompok mana dulu yang mau maju? Nah, kelompok 4 ya, semangat nih kelompok 4. 3, silakan. Oh 3, ya 3. Silakan kelompok 3. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan bagaimana kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. A. Letak geografis. Letak Kerajaan Sriwijaya sendiri masih dipersoalkan hingga saat ini. Pendapat yang cukup populer adalah yang dipersoalkan oleh beberapa ahli, di antaranya A. G. Jodes pada tahun 1916 bahwa Sriwijaya ada di Palembang. Meskipun pendapat ini juga pro dengan aktif karena sedikitnya penemuan arkeologis di Palembang. B. JL Mons misalnya merekonstruksi peta Asia Tenggara menggunakan benda-benda Cina dan Arab yang menunjukkan bahwa Sriwijaya tadinya berpusat di Kedah, kemudian berpindah ke Muara Takus. C. Suemono dalam pendapat lain menyampaikan Jambi sebagai lokasi yang tepat bagi pusat Sriwijaya karena lokasinya yang terlindung karena ada di dalam teluk namun menghadap langsung ke laut lepas. B. Data belakang sejarah. Kerajaan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan besar yang terletak di Sumatera Selatan. Faktor yang mendorong Sriwijaya muncul menjadi kerajaan besar adalah sebagai berikut. Letaknya yang sangat strategis di jalur perdagangan antara India dengan Cina. Kemampuan pelayaran dan perdagangan antara Cina dan India melalui Asia Tenggara. Runtuhnya kerajaan Funan di Indonesia. Dengan runtuhnya Funan memberikan kesempatan kepada Sriwijaya untuk berkembang sebagai negara maritim menggantikan Funan. Sriwijaya mempunyai kemampuan untuk melindungi pelayaran dan perdagangan di perairan Asia Tenggara dan memaksa hingga di kelapa peraturan. C. Sistem kepercayaan masyarakat Sriwijaya yang beragama Buddha dan diperkenalkan di Sriwijaya pada tahun 405 Masehi. Sri mengatakan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sadana Buddha sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha, yaitu aliran Buddha Mahayana Hinayana. Pendeta Buddha yang terkenal di Sriwijaya di antara adalah Lampada dan Sankirti. B. Sistem ekonomi. Dunia perdagangan Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan atas selat Melaka dan Selat Sunda. Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditas seperti karton barus, kayu, garu, cengkeh, pala, kapulaga, gading, emas, dan timah yang membuat Sriwijaya kaya raya di India sehingga Sriwijaya mendapat kemudahan dari pasar-pasar di seluruh
Swastika. Faktor-faktor yang mendorong Sriwijaya dimiliki kedudukan yang sangat baik dalam perdagangan internasional. Satu, kerajaan Sriwijaya mempunyai data yang sangat strategis, yaitu dengan jalur pelayaran perdagangan antara India dan China, sehingga aktivitas perekonomian masyarakat tergantung pada pelayaran dan perdagangan. Dua, kerajaan Sriwijaya dekat dengan Selat Malaka yang merupakan surat nanti perhubungan kepada daerah-daerah di Asia Tenggara. Tiga, dukungan pemerintah raja yang cakap dan bijaksana seperti Malam Terdewa. Sumber-sumber sejarah kerajaan Sriwijaya berdasarkan berita dalam negeri. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya yaitu 1. Prasasti Tegukan Bukit, 2. Prasasti Telaga Batu, 3. Prasasti Talangkuo, 4. Prasasti Karangmerahi, 5. Prasasti Kota Gambut, dan 6. Prasasti Ligor. Dan berdasarkan berita asing yaitu berdasarkan dari berita Arab. Dari berita Arab dapat diketahui bahwa banyak raja Arab yang melakukan kegiatan perdagangan di kerajaan Sriwijaya. Bahkan di pusat kerajaan Sriwijaya ditemukan perkampungan orang-orang Arab sebagai tempat tinggal sementara yang disebut Tasih. Keberadaan kerajaan Sriwijaya juga diketahui dari sebutan orang-orang Arab terhadap kerajaan Sriwijaya seperti Zaba, Sabai atau Sibusa. Berdasarkan berita asing yang berasal dari India yaitu dari berita India dapat diketahui bahwa raja dari kerajaan Sriwijaya pernah menjalin hubungan dengan raja-raja dari kerajaan yang ada di India seperti kerajaan Nalanda dan kerajaan Chola. Yaitu berdasarkan berita India ada beberapa prasasti yaitu 1. Prasasti Nalanda, 2. Prasasti Tanjore, 3. Prasasti Sri Lanka. Dan berdasarkan berita Cina dapat diketahui bahwa pedagang dalam kerajaan Sriwijaya telah menjalin hubungan perdagangan dengan pedagang dalam Cina. Kemunduran dan kerubuhan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-13 Masehi. Kemunduran ini terjadi karena adanya beberapa faktor, di antaranya adalah faktor alam, ekonomi, politik, dan militer. Faktor geografi ditinjau dari faktor alam. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena kota Palembang masih jauh dari laut. Faktor ekonomi ditinjau dari faktor ekonomi. Kota Palembang yang masih jauh dari laut menjadi tidak strategis lagi karena tidak banyak kapal dagang yang tinggal, sehingga kegiatan perdagangannya menjadi berkurang. Faktor politik, perekonomian Sriwijaya yang masih lemah itu menyebabkan Sriwijaya tidak mampu lagi mengontrol daerah kekuasaannya. Akibatnya daerah-daerah bawahannya berusaha untuk menempatkan diri. Faktor militer. Dalam segi militer, kemunduran Sriwijaya disebabkan adanya serangan militer dari kerajaan lain. Antaranya sebagai berikut. 1. Serangan dari Raja Dharma Wangsa pada tahun 1950 Masehi. Ketika itu yang berkuasa di Sriwijaya adalah Sri Sudarmani Warnadewa. Walaupun serangan ini tidak berhasil, tetapi telah melemahkan Sriwijaya. 2. Serangan dari kerajaan Cholamandala yang diperintah oleh Raja Rajendra Dewa pada tahun 1023 dan 1030. Serangan ini ditujukan ke Sunan Melaka dan berhasil menawan Raja Sriwijaya. Serangan ketiga dilakukan tahun 1068 Masehi dilakukan oleh Wira Rajendra, cucu Rajendra Dewa. Pengiriman ekspedisi Pamalayu atas pemerintah Raja Kartanegara 1225 sampai 1252 yang diterima dengan baik oleh Raja Melayu. Mauliwardewa semakin melemahkan kedudukan Sriwijaya. 4. Serangan Majapahit yang dipimpin oleh Adiyawarman atas perintah Mahapati Gajah Mada pada tahun 1477 yang mengakibatkan Sriwijaya menjadi taklukan Majapahit. Akibat beberapa serangan tersebut, berakhirlah kerajaan Sriwijaya
Sriwijaya sebagai kerajaan maritim sekaligus sebagai kerajaan yang bertaraf nasional pertama dengan faktor politis dan ekonomi. Maka sejak akhir abad ke-13 Masehi, kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan kecil dan wilayahnya tetap terbatas di daerah Palembang. Kerajaan Sriwijaya yang kecil dan lemah akhirnya dihancurkan oleh kerajaan Majapahit pada tahun 1927 Masehi. Baiklah, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 3. Coba kalian jelaskan tentang geografis kerajaan Sriwijaya secara singkat dan jelas. Baik, pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Bidang Tentang geografis kerajaan Sriwijaya adalah di wilayah Sumatera bagian selatan. Apakah sudah jelas? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Dia menyampaikan bahwa Jambi sebagai lokasi yang tepat sebagai pusat Sriwijaya. apakah sudah cukup jelas? Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok 4 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ini bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan mengapa Mondo mengatakan bahwa Jambi sebagai lokasi bagi pusat Sriwijaya. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh Tri. Karena adalah di dalam teluk namun menghadap langsung ke laut lepas. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ya, kepada kelompok penyaji. Silakan. Ya. Sedikit penjelasan lagi yang tadi letak geografis di sini dijelaskan bahwa letak kerajaan Sriwijaya sendiri masih dipersoalkan hingga saat itu. Jadi letaknya masih belum jelas. Ada pendapat yang berbeda. Ya, masih ada pendapat ya. Beberapa pendapat tentang di mana pusat, ya kan? Pusat dari Sriwijaya. Ada yang mengatakan di Jambi, ya. Ada yang mengatakan di Palembang. Ada yang juga yang sebagian mengatakan pusat Sriwijaya itu ada di daerah Riau, ya. Ya, kalau sudah, ya silakan menyaji ditutup. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sambutan kedua, silakan maju. Ya, semangat ya semuanya. Baik itu kalau saya tiga kelompok yang katakan itu yang tunjuk. Ya. Nah, Ibu minta kelompok silakan kelompok 4. Ya. Setelah kelompok 4 nanti kelompok 2 terakhir kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menjawab salam dari kami. Semoga masuk surga dan yang tidak menjawab semoga tidak masuk angin. Bertemu di jalan dengan teman, sahabat lama berjumpa kembali. Kami berdiri di hadapan teman-teman untuk menyampaikan presentasi dari kami. Tak benar mengata saya, maka kami perkenalkan kelompok kami yaitu kelompok 4. Kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi atau presentasi dari kelompok kami yang berjudul tentang Kerajaan Majapahit, yaitu yang akan dibaca oleh teman kami Nazira. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang
Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah sistem pemerintahan yang terakhir. Kerajaan ini diketahui memiliki struktur pemerintahan dan birokrasi yang teratur, sehingga roda pemerintahannya berjalan stabil. Dalam kitab negara beragama disebutkan bahwa Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kesejahteraan rakyat dan perlindungan terhadap rakyat sangat diperlukan. Secara geografis, letak kerajaan Majapahit itu adalah wilayah yang dianggap sangat strategis. Letak kerajaan itu sendiri berada pada daerah tengah sungai yang luas, yakni di antara Sungai Berantas dan Bengawan Solo yang diikuti wilayahnya yang termasuk anak sungai sampai Kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan hingga Indonesia Timur. Meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Lokasi pusat kerajaan Majapahit ada di dekat Trawulan yang letaknya kurang lebih 10 km di sebelah barat dari kota Mojokerto. Kehidupan politik kerajaan Majapahit banyak dilalui dengan pemberontakan dari orang dalam kerajaan itu sendiri. Kehidupan sosial dan ekonomi kerajaan Majapahit adalah lokasi yang strategis dan menjadi pusat perdagangan di Jawa. Majapahit menjadi kerajaan yang mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Umumnya, rakyat Majapahit adalah petani, sisanya pedagang dan perajin. Selain bidang pertanian, Majapahit juga mengembangkan perdagangan dan pelayaran. Ini bisa kita simpulkan dari wilayah kekuasaan Majapahit yang meliputi Nusantara bahkan Asia Tenggara. Faktor-faktor yang mendorong pembentukannya kerajaan Majapahit yaitu yang pertama, tidak ada kaderisasi atau pembentukan pimpinan baru setelah kematian Tuan Ijo. Dan yang kedua, perang saudara atau perang Parengret yang melemahkan kekuasaan Majapahit. Ketiga, daerah-daerah kekuasaan Majapahit mulai melepaskan diri karena pemerintahan pusat kerajaan mulai melemah dan kacau. Dan yang terakhir, penyebaran agama Islam menjadi penyebab keruntuhan kerajaan Majapahit. Baik, tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ada pertanyaan? Baik, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa penyebab terjadinya kerajaan Majapahit? Baik, pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh teman kami, mahasiswa yang aktif. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kedua. Penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit yaitu ada beberapa hal yang menyebabkan runtuhnya kerajaan, yaitu satu, kematian Patih Gajah Mada. Penyebab Majapahit yang pertama adalah kematian Patih Gajah Mada. Peninggalan Patih Gajah Mada, kerajaan takut mulai mengangkat senjata dan tidak mau lagi mengakui keberadaan kerajaan Majapahit. Hal ini disebabkan tidak ada lagi seorang pemimpin yang mampu mengendalikan roda pemerintahan kerajaan yang besar dan luas pengaruh serta kerajaan. Dua, pertentangan dengan di dalam keluarga kerajaan. Contohnya perang Parengret antara Wikramawardhana dan Pre-Wirawudi. Tiga, ekspansi Tiongkok. Selain karena kematian Patih Gajah Mada dan pertentangan militer dan dalam keluarga, penyebab runtuhnya Majapahit juga dikarenakan adanya ekspansi Tiongkok. Empat, adanya pengaruh Islam. Islam mulai menyusup ke dalam lingkungan kerajaan Majapahit yang berlandaskan Hindu. Baik, tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah diterima jawaban kami? Iya. Terima kasih. Berikutnya kelompok 2 silakan untuk pertanyaan. Kelompok 1. Satu apa? Jelaskan awal mula berdirinya kerajaan Majapahit dan daerah kekuasaannya. Baik, pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh teman kami Aisyah. Baiklah, saya akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 1. Majapahit merupakan kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia dan berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500.
Masehi dan salah satu pemimpinnya Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang dahulu menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Daerah kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Wilayah, dan Kalimantan. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah diterima dari kelompok 2 ke 1? Masih ada pertanyaan? Pakai kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kelompok 3 akan menanyakan kelompok 4. Jelaskan kondisi kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Ayahanda. Baik, jawaban dari kelompok 3 yang akan menjawab oleh teman kami Dora. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pada masa pemerintahan Raja Ayahanda, dia berhasil membawa kerajaan Majapahit pada masa keemasan atau pusat kejayaan dengan dibantu paginya raja-raja. Mereka berhasil memperluas wilayah Majapahit dan juga memajukan kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan agama. Ini mengakibatkan Majapahit memiliki hubungan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Selain itu, sambil pemerintahan juga terjadi. Itu tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah diterima dari kelompok 3? Ya, mana? Apakah masih ada jawab pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3? Oke, kalau tidak, kami itu sampai di sini presentasi kami. Sekian presentasi ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada perasaan mohon diungkapkan. Pulang sekolah dengan jalan kaki sampai ke rumah. Saya tutup presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Demikian presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kan dari pertemuan minggu kemarin sampai hari ini. Sorry ya, Empat ya punya ciri khas tersendiri ya. Sebelum apa paling dulu, karena kita berada di Pulau Riau ya. Yang banyak suku Melayu. Oke, terima kasih dan semangat ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, bisa kita lanjutkan. Nah, masih ada 2 kelompok lagi yang belum ya. Tadi bilang kelompok berapa? 2. Ya, silakan kelompok 2 untuk presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjadikan hasil diskusi kelompok kami secara singkat tentang kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan percorak Hindu-Buddha kedua di Jawa. Kerajaan ini diperkirakan berlangsung sejak abad ke-4 sampai dengan abad ke-7 Masehi. Letak kerajaan Tarumanegara pada masa kekuasaan Raja Purnamaman diperkirakan membentang dari Banten hingga Cirebon. Tarumanegara terletak di bagian barat Pulau Jawa. Prasasti Tugu menyatakan bahwa kekuasaan Tarumanegara pada masa kekuasaan Raja Purnamaman membentang dari Banten, Jakarta, Bogor, Karawang, dan Cirebon. Sesuai dengan namanya, Tarumanegara berarti sebuah negara yang berada di sekitar Sungai Citarum, Jawa Barat. Tempatnya pusat kekuasaan Tarumanegara berada di antara Sungai Candrawasih, Citarum, Ciliwung, dan Cisadane. Tidak diketahui secara jelas bentuk genealogis raja-raja Tarumanegara. Penemuan prasasti Siaretewo yang menyatakan nama Purnamaman kemudian disebut sebagai raja pertama sekaligus pendiri ibu kota kerajaan yaitu Sundamura. Di sisi lain, naskah Wangsakerta menyatakan bahwa Purnamaman adalah raja kedua, sedangkan pendirinya adalah raja di Raja Bulu, Jaya Singawama sekitar tahun 328 Masehi. Namun naskah ini banyak diragukan kebenarannya oleh para ahli. Perkembangan kehidupan masyarakat kerajaan Tarumanegara sudah sangat teratur dan sangat rapi karena Raja Purnamaman berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan beliau juga sangat memperhatikan kaum brahmana yang dianggap sangat penting dalam mengikuti upacara agama yang dilaksanakan di kerajaan Tarumanegara sebagai tanda penghormatan kepada dewa. Kemudian kehidupan budaya kerajaan Tarumanegara, masyarakatnya sudah sangat tinggi dan maju.
Sebagai bukti dapat dilihat dari teknik dan tata cara penulisan huruf dari setiap prasasti peninggalan kerajaan ini. Selanjutnya, kehidupan politik kerajaan Tarumanegara. Raja yang memerintah di Tarumanegara salah satunya adalah Raja Pekalongan. Hal ini bisa dilihat berdasarkan tulisan yang terdapat pada prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Faktor-faktor pendorong munculnya kerajaan Tarumanegara antara lain: yang pertama, Raja Sudawarman kurang peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi di kerajaannya. Yang kedua, pada masa pemerintahan Raja Sudawarman muncul pesaing kerajaan Tarumanegara yaitu Kerajaan Galuh. Yang ketiga, karena adanya serangan dari kerajaan lain. Yang keempat, pengalihan kekuasaan dari kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda di bawah kepemimpinan Raja Kalisurawa dan kekosongan kepemimpinan karena tidak ada penerus kerajaan setelah Raja Mukawarman wafat. Dari penjelasan tadi, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ya, kelompok 4, silakan. Masih. Oh, ganti. Ya, Nazira, silakan. Tadi pertanyaan saya yaitu kapan berakhirnya kerajaan Tarumanegara? Dari pertanyaan yang juga itu menjawab. Berakhirnya kerajaan Tarumanegara diperkirakan berakhir pada abad ke-7 Masehi. Karena sejak abad tersebut tidak ada lagi berita-berita yang dapat dihubungkan dengan nama rajanya. Ada lagi? Di kelompok 3, silakan. Kami dari kelompok 3 menanyakan ke kelompok 2, jelaskan apa saja yang diatur di kerajaan Tarumanegara. Pertanyaan itu akan dijawab oleh nomor 1. Yaitu 1 agama Hindu, 2 agama Buddha, 3 Brahmo, Animisme dan Dinamisme. Tapi mayoritasnya mana? Mayoritasnya Hindu. Ya, mayoritasnya agama Hindu. Ya, Hindu. Kemudian ada juga sebagian masyarakat yang masih menganut sistem kepercayaan yang ada. Ada lagi yang lain? Kelompok 1, Kelompok 1, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin bertanya, sebutkan prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Pertanyaan itu akan dijawab oleh 1 prasasti Jareteun, 2 prasasti Jambu, 3 prasasti Pasir Ami, 4 prasasti Kebun Kopi, 5 prasasti Muara Jateng, 6 prasasti Tugu, 7 prasasti Lebak, 8 situs Pasir Ami. Baiklah, dari jawaban yang teman saya sampaikan, saya ada tambahan untuk pertanyaan tersebut, bahwa yang telah teman saya sampaikan tadi itu adalah sumber dari dalam negeri, sedangkan sumber dari luar negeri, kerajaan Tarumanegara ternyata juga didapat dari berita musafir Cina yang bernama Fahid. Musafir yang datang di Jawa pada tahun 414 Masehi membuat catatan tentang adanya kerajaan Tolomo atau Taruma. Istilah Tolomo ini tentu dimaksudkan pada kerajaan Tarumanegara. Ya. Ya. Mungkin masih ada lagi yang mau ditanyakan ke kelompok penyaji? Tidak, cukup? Ya, kalau gitu kelompok penyaji silakan cukup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu untuk kelompok terakhir ya. Kelompok 1 terakhir. Masih semangat? Masih. Ingat nilai-nilainya? Jas merah? Iya. Terbalik ya, tak nyimak berarti. Terbalik Bu, bilang.
7 menit silakan. Buku 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai Kerajaan Kutai. Baiklah, penjelasan mengenai Kerajaan Kutai akan disampaikan oleh teman kami Raja Nur Hafiza dengan Akbar Rizky Ramadan. Kepada Raja Nur Hafiza kami persilakan. Letak Kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Muarakam di tepi Sungai Mahkam, Kalimantan Timur. Sungai tersebut adalah sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Lokasi pertemuan antar Sungai Mahkam dengan anak sungainya diperkirakan adalah letak Muarakam di masa lampau. Sungai Mahkam dapat dilayari dari pantai hingga masuk ke Muarakam, sehingga sangat strategis untuk menjadi jalur perdagangan. Kemungkinan besar itulah penyebab orang-orang dari tanah India telah hadir di sana meskipun Kutai tidak berada di jalur internasional yang telah diketahui khalayak dunia. Letak geografis Kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Kerajaan Kutai menjadi tempat yang menarik untuk disinggahi para pedagang. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan perdagangan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kutai. Di samping pertanian, letak geografis Kerajaan Kutai yang berada menjorok ke daerah pedalaman, menyebabkan Kutai menjadi tempat yang menarik sebagai persinggahan bagi para pedagang dari Cina dan India. Awal terbentuknya Kerajaan Kutai pertama ini bernama Kerajaan Kutai Martadipura. Awal berdirinya dipimpin oleh Maharaja Kudungga bergelar Anumerta Dewawarman. Nama Maharaja Kudungga ditafsirkan sebagai nama asli orang Indonesia yang belum terpengaruh budaya lain. Keberadaan Kerajaan Kutai diketahui berdasarkan sumber berita yang ditemukan, yaitu berupa prestasi yang berbentuk yupa, tiang, batu berjumlah 7 buah. Prestasi yupa ini berangkat tahun 475 Masehi, abad 5. Dapat dikatakan merupakan prestasi tertua di antara prestasi-prestasi yang ditemukan di Indonesia, sehingga sering dijadikan sebagai acuan awal masuknya bangsa Indonesia ke dalam zaman sejarah. Prestasi ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dari ke-7 buah yupa tersebut, baru 3 buah yupa yang dapat dibaca, yaitu berisi silsilah, tempat sedekah, masa kejayaan. Kepercayaan yang berkembang pada masyarakat Kutai adalah Hindu. Hal tersebut didasarkan pada keterangan yang dapat pada prestasi Kutai, yaitu Raja Aswawarman pernah mengadakan upacara Partistoma, yaitu upacara pensucian diri untuk pengakuan kasta. Kasta adalah sistem pelampiasan sosial pada masyarakat Hindu. Raja Kulawarman kerap mengadakan upacara di atas sebidang tanah, yaitu tanah suci yang dipersembahkan untuk Dewa Shiva, salah satu dewa dalam agama Hindu. Raja Kulawarman kerap mengadakan selamatan dengan mempersembahkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang merupakan binatang yang disucikan oleh umat Hindu. Kaum Brahmana adalah salah satu kasta umat Hindu. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Kutai tergambar dalam salah satu yupa dalam prasasti Kutai yang isinya seperti berikut. Buku ini ditulis untuk peringatan 2 perkara yang telah disedekahkan oleh Sang Murawarman, yakni segunung minyak dengan lampu dan malai bunga. Berdasarkan isi salah satu yupa tersebut dapat disimpulkan beberapa kegiatan ekonomi yang dikembangkan masyarakat Kutai, yaitu antara lain pertanian, kerajinan dan perdagangan.
Kehidupan ekonomi yang dapat disimpulkan dari prasasti tersebut adalah keberadaan sapi yang dipersembahkan oleh Raja Mulawarman pada Brahmana. Keberadaan sapi menunjukkan adanya usaha peternakan yang dilakukan oleh Raja Kutai. Arca-arca yang ditemukan oleh para arkeolog menunjukkan bahwa arca tersebut bukan berasal dari Kalimantan, tetapi berasal dari India. Selain itu, letak geografis Kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Kerajaan Kutai sejak muncul perkembangan pengaruh Hindu atau India di Kalimantan Timur. Terjadi perubahan dalam bentuk pemerintahan, yaitu dari pemerintahan suku dengan kepala suku yang pemerintah menjadi kerajaan dengan seorang raja sebagai kepala pemerintahan. Dalam sistem kerajaan, raja dianggap keturunan dewa yang harus disembah oleh bawahan dan rakyatnya. Oleh karena itu, raja memiliki hak untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mutlak dan terus-menerus berdasarkan garis kasta. Berikut beberapa raja yang pernah memerintah kerajaan Kutai, yaitu Kudungga, Aswawarman, Mulawarman, Adadewa, Dharma, Setiawarman, dan seterusnya. Dah, cukup ya, habis waktunya. Silakan buka sesi jawab. Baiklah, sekian hasil diskusi yang telah kami paparkan. Kami akan membuka sesi tanya jawab bagi kelompok-kelompok yang ingin mempersilakan pertanyaan. Baiklah, bagi kelompok-kelompok yang lain, adakah yang ingin mempertanyakan dari apa yang kami paparkan? Baiklah, kami berikan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan secara kecil pertanyaan. Letak kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Ya. Nah, Sungai tersebut adalah sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Lokasi pertemuan antara Sungai Mahakam dengan anak sungainya diperkirakan adalah letak Muara Kaman di masa lampau. Sungai Mahakam dapat dilayani dari pantai hingga masuk ke Muara Kaman, sehingga sangat strategis untuk menjadi jalur perdagangan. Kemungkinan besar itulah penyebab orang-orang dari tanah India telah hadir di sana, meskipun Kutai tidak berada di jalur internasional yang telah diketahui khalayak dunia. berarti letak Kutai mana? Di Kalimantan Timur. Ya, untuk 2 jelas ya. Baiklah, kelompok lain ada yang ingin bertanya. Kami berikan pertanyaan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menyiapkan pertanyaan kepada kelompok 1. Coba jelaskan dasar gerakan yang ada pada prasasti Kutai mengenai kepercayaan yang berkembang pada masyarakat Kutai adalah ini. Bila kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Elsa. Kepercayaan yang berkembang pada masyarakat Kutai adalah Hindu. Hal tersebut didasarkan pada keterangan yang terdapat pada prasasti Kutai, yaitu Raja Aswawarman pernah mengadakan upacara Pradyastoma, yaitu upacara pensucian diri untuk pengakuan kasta. Kasta adalah sistem pelapisan sosial pada masyarakat Hindu. Raja Mulawarman kerap mengadakan upacara di atas sidang tanah Waprakeswara, yaitu tanah suci yang dipersembahkan untuk Dewa Siwa, salah satu dewa dalam agama Hindu. Raja Mulawarman kerap mengadakan selamatan dengan mempersembahkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang merupakan binatang yang disucikan oleh umat Hindu. Kaum Brahmana adalah salah satu kasta umat Hindu. Gimana? Dwi sudah paham ya? Berikut ada lagi. Baiklah, pertanyaan terakhir akan kami berikan kesempatan kepada kelompok
Nanti saya sebutkan raja pertama yang berkuasa di Kutai dan puncak kejayaan kerajaan Kutai pada masa pemerintahan raja. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh kelompok 4. Raja pertama, Kerajaan Kutai, yang ditulis dalam prasasti dalam Nur Pallawa. Dijelaskan bahwa raja pertama Kerajaan Kutai yang merupakan pendiri Kerajaan Kutai adalah Maharaja Kudungga. Dan puncak kejayaan masa Kerajaan Kutai itu berada pada masa pemerintahan Raja Mulawarman yang ditulis dalam prasasti Yupa. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak. Sekian jawaban kami dari kelompok 4. Bagaimana tanggapannya? Kelompok 3, 4. Terima kasih. Sekian diskusi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Berikan aplaus. Selesai ya. Selesai materi kita hari ini. Kita sudah berdiskusi. Selanjutnya ibu kita nanti untuk kumpulkan KPD-nya. Sampai dikumpulkan bantu Marina. Nah, untuk kesimpulan, Ibu minta ya Nazira ya, silakan Nazira untuk menyimpulkan materi yang sudah kita bahas hari ini. Silakan, ini nak. Oke Bu, dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini dapat saya tarik kesimpulan bahwa kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Maksudnya kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia ini telah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan kebudayaan di Indonesia seperti pertamanya kebudayaan beragama di Indonesia seperti suku, adat, dan serta agama yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Masih, silakan. Menambahkan ya, saya pulang. Kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan India. Kebudayaan India itu bersentuhan dengan kebudayaan Indonesia. Persentuhan kebudayaan ini terjadi sebagai salah satu akibat dari adanya hubungan yang dilakukan oleh orang-orang India dengan orang-orang Indonesia atau sebaliknya. Karena hubungan itulah kegiatan perdagangan sehingga pengaruh budaya India dengan budaya kita masuk ke Indonesia. Ya, terima kasih. Itulah tadi kesimpulannya dari Nazira dan Asih untuk materi kita hari ini. Berikan aplaus dulu. Dirasa cukup untuk kesimpulannya. Berikut untuk supaya kalian lebih memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini, ya, Ibu akan berikan tes formatif secara mandiri. Silakan kalian cek grup ya, grup WhatsApp-nya. Di situ Ibu sudah kirimkan link. Ya. Nah, sudah dikirimkan link Google Form-nya dalam bentuk Google Form pada soal objektif 10 soal. Silakan dalam waktu lebih kurang 7 menit ya kamu selesaikan tugas tersebut. Nah, silakan. Dan kirim ya. Sudah, silakan langsung dibuat nama, langsung jawab aja.
10 soal. Yang sudah selesai menjawab, silakan langsung saja itu dikirim ya. Kita akan lihat perolehan nilai yang sudah kita capai. Sudah kapan ibu ya? Tangannya saya sudah biru. 3 menit lagi. Waktunya. Terlihat ya jawaban. Semangat, nomor 7. Yuk ada semuanya. Yang 4 masih bisa. Yang 5 yang di awal sampai akhir bisa jawab. Jawab aja ya. Ya. Ayo tinggal 2 menit waktunya. Tinggal 2 menit lagi ya. Biar segera dikirim. Kita lihat sama-sama nanti. Perolehan nilainya berapa. Kerjakan beri sama adik. Kerjakan tugasnya. Nah, ada 2 orang nih. Siapa angkat tangannya yang sudah kirim? Yang sudah selesai yang kirim? Ayo, angkat tangan, Nazira. Baik. Ya, skornya di situ bisa kamu lihat langsung ya berapa benarnya. Nah, Asih sudah. Ayo, yang lain semangat. Satu lagi siapa? Yang terkirim. Asih, Ibu, Nazira. Nah, Justina Zahri sudah. Ibu hitung sampai 10 dan selesai semua. Dan habis waktunya ya. 10 9 8 Yuk nak cepat, waktunya habis 7 Ada 14 orang. 4 3 2 Oke, habis. Yang habis waktunya silakan dikirim. Yang dikirimkan dari ke dalam. Oh, sebentar dulu ya, mau sama ya. Udah semua. Oke, 20. Nah, berarti ada yang kerjakan nih.
Oke, baik. Sudah 23 ya, Mas. Semuanya kalian. Terima kasih sudah menjaga tugas. Kita lihat semuanya ya. Memperbolehkan skor. Ada yang dapat 100? Tidak. Tidak. Ibu apalagi ini ada kesalahan teknis. Ya? Ada yang benar semua? Tidak. Tidak. 9, 90? Tidak. Tidak ada. 80? Oke, baik. 1, 2, 3, 4. Kita hapus dulu. Ya, kita pasti lagi KKM. Nah, untuk pembelajaran minggu berikutnya ya, Ibu akan sampaikan bahwa kita masih mempelajari materi yang sama di KD yang sama, dengarkan. Ya, dengarkan. Nah, di KD yang sama yaitu melanjutkan materi hari ini. Sebenarnya masih banyak lagi ya kerajaan-kerajaan yang tercorak hidup di Indonesia. Nah, selain yang kalian bahas tadi, masih ada lagi. Jadi itu adalah sebagai materi lanjutannya. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan ya pembelajarannya. Ibu minta sebelum kita tutup ya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan doa akan kembali dipimpin oleh Alim. Silakan Alim. Mungkin doanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sama-sama kita ucapkan hamdalah. Untuk pembelajaran hari ini mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Dan Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.